Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan pandangan daripada pendiri aliran Wahabi. Tiada lain tiada bukan, ia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam sebuah kitabnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri aliran Wahabi yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW, ia berkata dalam kitabnya Ar-Rasailus Syakhsiyah, wa amma madhabuna famadhabul imami Ahmad bin Hanbal imami ahli sunnati. Madhab kami adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu imam ahli sunnah. Jadi pengakuan daripada pendiri aliran Wahabi yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ia mengakui bahwa sebenarnya dirinya mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu imam ahli sunnah wal jamaah. Dan kita tahu teman-teman, ketika pendiri Wahabi ini mengakui bahwa ia mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tentu kita semua harus mengetahui bahwa mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal di antara pendapat beliau yaitu boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan akan sampai pahala tersebut kepada mayit. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dalam video yang sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang hukum mencium kuburan, beliau mengatakan la ba'sa bidzalik. Mencium kuburan itu no problem, boleh-boleh saja. Kemudian kita lanjut, wala nungkiru ala ahlil madzahibil arba'ati, dan kami, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kami tidak akan mengingkari mazhab yang empat. Jadi beliau mengakui mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Idza lam yukhalif nassal kitabi was sunnati, apabila memang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun nas sunnah atau hadis, wa ijma'al ummati, dan juga tidak bertentangan dengan konsensus umat atau kesepakatan ulama, wa qaula jumhuriha, dan juga tidak bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Wal maqsudu bayanu ma nahnu alaihi minad dini wa annahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu fiha bi khal'i jami'i syirki wa mutaba'ati rasuli fiha bi khal'i jami'il bidai illa bid'atan laha aslun fis syar'i ka jam'il mushafi fi kitabin wahidin wa jam'i Umar radhiyallahu anhu sahabata alat tarawihi jama'atan wa jam'i ibni Mas'udin ashabahu alal qasasi kulla khamisin wa nahwi dzalika fahadza hasanun wallahu a'lam. Setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan maksud daripada pernyataan beliau itu dalam beragama adalah sebenarnya beribadah itu hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadahan. Bi khal'i jami'i syirki, dengan cara kita meninggalkan ataupun mencopot semua bentuk kesyirikan. Wa mutaba'ati rasuli fiha, sekaligus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara beribadah. Bi khal'i jami'il bidai, dengan cara mencopot atau meninggalkan semua bentuk bid'ah. Illa bid'atan laha aslun fis syar'i, lah iki, kecuali bid'ah yang memiliki dalil, memiliki dasar dalam syariat. Jadi pendiri ajaran Wahabi sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata mengakui adanya bid'ah hasanah atau bid'ah yang memiliki dalil atau dasar dalam syariat.
Jadi tidak semua yang punya dalil itu disebut sunnah, tetapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ternyata ketika sesuatu itu belum pernah dilakukan di zaman Nabi, maka sesuatu itu tetap disebut bid'ah. Hanya saja ketika masih punya dalil entah secara umum ataupun pakai kias, maka disebutlah sesuatu yang baru tadi sebagai bid'ah yang hasanah. Ini menurut pendiri aliran Wahabi sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Contoh bid'ah hasanah itu apa? Kajam'il mushafi fi kitabin wahidin. Contoh, mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu kitab. Wa jam'i Umar radhiyallahu anhu as-sahabata ala tarawihi jama'atan. Sekaligus contohnya lagi bid'ah hasanah, yaitu pengumpulan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjemaah. Wa jam'i ibni Mas'udin ashabahu alal qasasi kulla khamisin. Contohnya lagi bid'ah hasanah adalah sahabat Ibnu Mas'ud mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan sebuah cerita di setiap hari Kamis, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Fahadza hasanun, maka hal ini merupakan perkara yang baik. Wallahu a'lam. Jadi jelas pendiri aliran Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri mengakui adanya bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah itu? Katanya di sini kan bi khal'i jami'il bid'ai illa bid'atan laha aslun fi syar'i. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang memiliki dalil dalam syariat. Jadi pendiri ajaran Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun sesuatu itu punya dasar, punya dalil dalam syariat, tetap disebut bid'ah, namun bid'ah hasanah apabila sesuatu yang baru itu masih memiliki dalil dalam syariat. Sungguh pemahaman yang seperti ini jauh berbeda dengan para sutat-sutat Wahabi KW yang selalu berteriak bid'ah, bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah, semua bid'ah sesat. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, setiap yang sesat neraka tempatnya. Waduh, kan jauh berbeda dengan aliran Wahabi yang murni, yang asli ini. Yaitu pendirinya tiada lain, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau ini dalam kitabnya jelas mengakui adanya bid'ah hasanah. Cobalah dibaca ini ya, dibaca ini karya beliau dalam kitab Ar-Rasailus Syakhsiyah. Baca ini, yaitu wa amma madhabuna fa madhabul imam Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnati wala nunkiru ala ahli madhahibil arba'ati idza lam yukhalif nassal kitabi was sunnati wa ijma'al ummati wa qawla jumhuriha wal maqsudu bayanu ma nahnu alaihi minad dini wa annahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu fiha bi khal'i jami'i syirki wa mutaba'ati rasuli fiha bi khal'i jami'il bid'ah illa bid'atan laha aslun fi syar'i ka jam'il mushafi fi kitabin wahidin wa jam'i Umar radhiyallahu anhu sahabata ala tarawih jama'atan wa jam'i ibni Mas'udin ashabu alal qasas kulla khamisin wa nahwi dzalika fa hadza hasan wallahu a'lam. Ini dibaca, jangan cuma teriak-teriak bid'ah. Kami pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama lurus, mujaddid. Tetapi ajarannya ditinggalkan. Piye kon? Hah? Piye? Dibaca iki ya, dibaca. Utamanya kepada siapa itu Engkong Yazid Jawas. Dibaca ini Pak ya. Dibaca. Jangan cuma dipajang, dibaca lalu diterangkan kepada umat, biar umat ini tahu bagaimana pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disanjung oleh kaum Wahabi KW tentang masalah bid'ah. Ternyata bid'ah ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah.